Selamat datang di menu campur sari. Di sini saya akan berbagi menu yang praktis dan pastinya mudah untuk diikuti. Di video kali ini saya akan membuat roti goreng isi unti kelapa. Di video berikutnya saya akan membuat roti goreng bola-bola salju. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 300 gram tepung terigu protein tinggi, 1 buah telur ayam, 50 ml air hangat, 1 sendok makan ragi, 15 gram susu bubuk, 50 gram mentega, dan ada garam secukupnya, 50 gram gula pasir. Nah, untuk bagian ini khusus untuk isian rotinya ya. Di sini ada kelapa parut 100 gram, gula merah 80 gram, 2 daun pandan. Yang terakhir, ini ada air 200 ml. 100 ml airnya untuk adonan isian kelapa dan 100 ml-nya lagi untuk adonan rotinya. Oke, yuk kita buat sekarang. Pertama-tama, ini 50 ml airnya pastikan hangat ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok makan ragi instannya. Saya aduk dan tunggu hingga raginya bereaksi, bergelembung-gelembung kecil gitu, sekitar 10 hingga 15 menit ya. Kemudian semua bahan adonan roti langsung ke mixer ya. Ini ada 300 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai tepung cakra kembar. Kemudian masukkan 50 gram gula pasirnya. Atau bisa juga 5 sendok makan gula pasir. Mixernya saya nyalakan dulu ya, kecepatan paling rendah, hanya untuk aduk-aduk saja di tahap awal. Kemudian masukkan 15 gram susu bubuk dan 1 telur ayam. Aduk sebentar. Sekarang saya masukkan air ragi instannya tadi. Pastikan sudah bergelembung-gelembung kecil ya teman-teman. Kemudian masukkan 50 gram mentega. Untuk yang ini kalian bisa gantikan dengan 50 gram margarin. Sekarang saya masukkan 100 ml air. Airnya saya masukkan bertahap ya. Oh ya, tadi airnya saya masukkan ke gelas raginya lagi. Soalnya tadi sayang masih ada sisa-sisa ragi di gelasnya. Perlahan-lahan kecepatan mixernya saya naikkan. Tambahkan garam. Adonan roti ini bisa juga diulenin tanpa mixer atau dengan tangan saja. Tapi untuk mendapatkan hasil kelembutan yang maksimal, ulenin dengan tangannya harus lama dan sabar ya teman-teman sampai kalis. Resep sama, beda tangan yang ulenin bisa beda hasil di tingkat kelembutan rotinya loh. Ini salah satu rahasia untuk hasil roti yang lembut. Nah, ini sudah kalis ya teman-teman. Coba lihat, elastis gitu dan lembut di tangan. Supaya teman-teman lebih yakin kapan kalis, ini teman-teman coba lihat kembali. Lembut kan? Dan elastis. Sebelum adonan saya tuang, saya taburkan sedikit tepungnya supaya tidak lengket-lengket. Saya kempeskan sedikit, kemudian bentuk bulatan bundar-bundar gitu. Tunggu 45 menit hingga 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Oh ya, adonannya itu dimasukkan di wadah yang sudah dioleskan minyak atau saya pakai margarin ya, supaya saat adonannya dikeluarkan tidak lengket-lengket ke wadahnya. Tutup dengan kain atau plastik wrap, kemudian saya simpan di tempat yang tertutup. Sambil menunggu adonan rotinya mengembang, saya buat isian unti kelapanya. Panaskan 100 ml air, kemudian masukkan 100 gram gula merah yang sudah dipotong-potong. Masukkan 2 pandan, tunggu hingga mendidih. Jika teman-teman tidak ada daun pandan, bisa diganti dengan bubuk vanili ya. Pada saat proses ini, jangan buru-buru pakai api besar. Saya pakai api sedang supaya aroma pandannya keluar dahulu. Kemudian barulah kita masukkan kelapa parutnya. Aduk rata hingga agak kering gitu ya teman-teman.
Untuk isian roti ini, teman-teman bisa juga loh pakai coklat, daging ayam, daging sapi. Pokoknya sesuai selera teman-teman ya. Misalnya mau di skip pun gak apa-apa, karena rotinya juga sudah enak dan bakal harum dan lembut. Nah, coba teman-teman lihat, masih ada sedikit air-airnya kan? Artinya ini belum selesai. Terus diaduk ya, hingga tidak ada airnya. Nah, ini sudah selesai. Coba perhatikan, sudah tidak ada airnya kan? Aroma daun pandannya harum sekali loh teman-teman. Teman-teman pasti penasaran, adonan rotinya jadinya bagaimana? Tada, adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Tadi saya tunggu kurang lebih 1 jam. Sekarang saya siapkan area kerja, taburkan sedikit tepung. Nah, adonan roti ini akan saya pipihkan. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam adonannya. Bisa pakai rolling pin, saya pakai tangan saja ya. Pastikan ragi instan yang teman-teman pakai masih bagus ya, atau bereaksi gitu. Karena kalau ragi teman-teman sudah expired atau mati raginya, roti tidak akan berkembang seperti ini ya. Kemudian saya timbang kisaran kurang lebih 35 hingga 38 gram tiap rotinya. Untuk bentuk roti dan ukuran sesuai selera teman-teman ya. Oh ya, pada saat digoreng nanti, adonannya ini akan mengembang ya. Kemudian saya pipihkan dengan jari seperti ini saja dan masukkan 1 sendok makan kelapanya. Kalau teman-teman mau lebih banyak, silakan ya. Kemudian tutup kembali seperti ini. Saya rounding supaya bentuknya bulat dan supaya semua bagian tertutup rata. Atau teman-teman bisa cubit-cubit saja belakangnya hingga semua tertutup rata, supaya saat digoreng nanti tidak bocor. Oke, lakukan terus hingga adonan roti habis. Teknik rounding ini seperti buat bakpao loh teman-teman, diputar-putar gitu sambil sedikit ada tekanan dari jari-jarinya. Jadi bukan sekedar diputar-putar saja. Pokoknya bagaimanapun cara teman-teman, adonannya pastikan tertutup rapat ya. Nanti setelah adonan ini saya bentuk bola-bola selesai, saya diamkan 15 menit lagi ya, supaya mengembang sedikit lagi. Kemudian baru saya goreng. Nah, ini sekarang saya goreng dengan api sedang ya teman-teman. Pastikan dalam adonan rotinya juga matang ya. Tuh, teman-teman lihat kan, saat digoreng adonan rotinya mengembang lagi. Rotinya dibalik cukup 1 kali saja. Oke, ini sudah siap ya. Saya angkat dan tiriskan. Sudah gak sabar nih untuk mencoba. Yuk kita lihat dalamnya. Wah, wangi sekali. Roti goreng unti kelapa ini ala-ala klasik gitu teman-teman. Hehe, zaman sekolah SD dulu saya suka beli di warung sekolah. Saya penasaran, biasanya di daerah asal teman-teman dijual berapaan ya? Roti yang isi kelapa gini. Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Dengan jawaban teman-teman, mungkin bisa membantu dan memberikan inspirasi teman-teman kita yang lain yang mau jadikan ini ide bisnis buat mereka. Terima kasih sudah mampir ke channel Menu Campur Sari. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Nantikan terus menu-menu praktis dan pastinya mudah untuk diikuti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.